Ya, pemirsa, welcome back di Insert Pagi. Dan selanjutnya kita akan membahas ya nasib rumah-rumah wakil rakyat yang pastinya dijarah oleh masyarakat beberapa waktu lalu. Dan di sini yang membuat heboh adalah rumah Ahmad Syaroni yang menjadi target pertama dari kejadian ini. Dan ini juga akhirnya beruntut ke rumahnya Uya Kuya, Eko Patrio, bahkan juga rumah Nafa Urbah atau rumahnya Zakli begitu ya. Nah, pasti ini juga merupakan suatu simbol bahwa ternyata memang masyarakat tidak tinggal diam saja dengan sikap beberapa wakil rakyat yang cukup arogan selama ini. Dan mungkin ini bisa dijadikan sebuah wake up call mungkin ya. Barangkali ini kekesalan masyarakat atas selama ini yang terjadi, pemirsa ya. Mungkin kita sudah terbiasa dengan barang-barang atau harga yang naik, kemudian juga pajak, kemudian juga kemacetan yang begitu luar biasa, pun juga lapangan pekerjaan yang dirasa sulit bagi mereka yang belum bekerja sampai dengan sekarang. Tapi ketika ada sebuah atau beberapa statement yang dirasa menyakiti, pada akhirnya ini menjadi puncak kekesalan masyarakat Indonesia untuk melakukan apa yang kita lihat sekarang ini, pun juga dengan penjarahan atau juga geruduk massa ke rumah beberapa orang yang dirasa melukai masyarakat Indonesia, termasuk juga Ahmad Syaroni pada awalnya yang menggunakan frasa yang dianggap terlalu berlebihan untuk mereka yang menginginkan pembubaran DPR. Sebetulnya barangkali kalimat pembubaran DPR yang digaungkan oleh masyarakat ini sebetulnya bukan dalam arti kata pembubaran DPR, tapi ungkapan kekesalan kepada DPR sebagai sebuah lembaga yang seharusnya mewakili masyarakat Indonesia seutuhnya, tapi dirasa seakan tidak mewakili sepenuhnya. Dari mulai tunjangan yang begitu tinggi, bahkan tunjangan rumah yang dimana kita tahu bersama-sama ini puluhan kali lipat dari UMR yang ada di Indonesia. Walaupun kita tahu pada akhirnya tunjangan ini akhirnya dihapuskan. Dan ketika lihat di media sosial, begitu massa masuk ke rumah Ahmad Syaroni, barang-barang yang kita lihat juga begitu banyak sekali. Dari mulai trust branded, kemudian juga jam yang harganya tidak main-main, sampai dengan ijazah dan juga nilai rapot dari seorang Ahmad Syaroni yang rata-rata adalah 6. Baiklah, mulutmu harimaumu tepatnya ya. Kita akan lihat ya dalam tayangan berikut ini. Setiap rumah pada mulanya mimpi sang pemilik. Ada pintu yang tertutup rapat, ada jendela indah terbuka untuk cahaya masuk. Ada foto-foto yang dipajang untuk menegaskan bahwa inilah tempat kenangan beristirahat. Sebelum malam kemarin, rumah Uya Kuya bertabur warna. Dinding berhias foto keluarga, akuarium yang penuh gelembung hidup, dan berkeliaran kucing kesayangan. Rumah Uya penanda citra diri, buah dari jerih lelah sebagai bintang hiburan. Setelah malam kemarin, warna itu menjadi pecahan, akuarium kosong, foto-foto jatuh berserakan di lantai. Tapi benarkah rumah Uya telah dijaga warga, namun tak sanggup bendung masa yang datang? Pemirsa Insert, saat ini saya sudah berada tepat di depan kediaman Uya Kuya, di mana pada dini hari tadi telah terjadi penjarahan di kediamannya. Dan situasinya saat ini adalah pagar dari rumah Uya Kuya sudah hancur serta jendela-jendelanya juga sudah pecah. Bahkan dikabarkan bahwa barang-barang di dalam rumahnya juga telah habis. Dan info terakhir pada tadi siang telah dipasang garis polisi, di mana juga telah dibatasi untuk warga-warga sekitar untuk mendatangi lokasi ini. Sekitar jam 8 malam itu udah ada dijaga sama ketua FBR, terus sama warga setempat di depan. Terus selebihnya aku kurang tahu lagi, emang udah rame banget tuh sampai Darul Ilmi. Dia warganya nggak tahu udah warga mana lagi. Pas aku pertama sih dia nggak belum ricuh, dia cuman pada di depan. Yang ngeliat-ngeliat doang, cuman pengen tahu aja gitu. Tapi kalau untuk pas penjaranya mah kita nggak datang, kita nggak lihat. Ada yang ngambil apa kita juga nggak lihat. Kebanyakan orang luar kebanyakan. Aku juga dapat info juga katanya anak-anak radar pada datang ke sini, yang dari Polsek Radar tuh yang kemarin ke Pondok Gede kan, malam itu pun juga kan ada tuh di radar, jadi dia ikut ke rumah Uya Kuya. Ada ironi yang menetes di antara reruntuhan. Dulu rumah itu jadi simbol diri, kini temboknya penuh coretan, kaca pecah, halaman penuh abu. Tidak ada yang lebih cepat lapuk daripada legitimasi yang berdiri di atas ilusi. Suasananya kondusif ya. Tolong ya ibu-ibu yang keluarga sini, tolong bikin, walaupun warga saya sendiri juga tolong
menjauh dari tempat ini ya. Saya Pak RW atas nama Pak RW sini mohon maaf. Jika memang adalah yang ibu seperti itu lihat. Jadi tolong saya sebagai PRW tolong yang merasa warga saya ataupun bukan warga saya untuk menjauh dari lokasi ini ya. Mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan teman-teman saya ini yang pada kumpul, tolong menjauh dari tempat ini. Udah kelihatan ini udah kelihatan. Yuk, ayo. Ketua RW di sini situasi menjadi kondusif. Tolong teman-teman yang ada di sini warga saya ataupun bukan warga saya atau rekan-rekan dari media ya. Rumah Nafa Urbah sebelumnya adalah simfoni kecil, bahagia mengalun di setiap ruangan. Namun rumah itu seketika berganti lara akibat aksi massa yang tidak terkontrol. Nah, ini bergerombol ya. Bergerombol tiba-tiba datang aja rame-rame dan datang ke security gitu. Nah, karena security cuma beberapa orang dan tidak bisa membendung karena masanya sangat banyak, kita persilakan masuk. Emang tujuan dia ke rumah Ibu Nafa. Rumah Ibu Nafa. Sebenarnya rumah ini bukan rumah Ibu Nafa, kira 200-an lebih. Berarti itu kayak ada 2 gelombang ya? Dua gelombang. Pertama jam 4.50, yang kedua sekitar 5.30. Kini yang tersisa adalah retak di dinding, bau debu, dan sunyi yang berdesir seperti luka yang tak terjawab. Teras yang dulunya rapi, sekarang berantakan. Nafa tentu meratap. Sekilas terlihat bayangan masa lalu ketika rumah itu dibangun dengan cinta dan harapan. Sekarang, semua hanya retakan yang tidak mudah dipulihkan. Aksi massa yang menerobos masuk pada subuh kemarin hancurkan segala jerih lelah yang dikumpulkan dengan peluh bertetes. Yang abang tahu kejadiannya kayak gimana ini bang? Nah itu warga kan sempat ini agak takutan karena infonya kan nggak jelas, dikira Nafa tinggalnya di Discovery apa aduh ada di handphone saya, kira di situ. Saya diem aja kan, saya yang tahu juga sih, saya diem takut bocor gitu sampai apa. Sampai jam 3 saya udah kayaknya nggak ada berita apa-apa, saya tidur. Waktu pagi-pagi Zack telepon, "Bro tolongin bro, lihat ini." Hah? Bisa juga, dijalas juga ya. Gitu. Jam berapa itu bang? Abang tahu? Dua ronde. Okay. Pertama jam 4:30. Informasinya berapa orang tuh? Ada 150-an yang nggak tahu yang kloter kedua ya. Itu kan kulkasnya ke bawah tuh, kulkas sama alat olahraga kan di dalam, yang nggak ada barang-barang berharga, cuman ya kan asal mungkin baju jadi diberontakin semua, acak-acak semua kamar. Eko Patrio, rumahnya dahulu panggung kegembiraan. Sofa yang lembut, lampu kristal yang dulu bercahaya indah, tak ubahnya mencitrakan suasana batin Eko yang riang. Dan sebuah karya seni yang lambangkan citra diri, begitu indah tertata di ruang tamu. Belinya di Bali. Tadinya juga saya nggak ngeh gitu loh. Tapi saya bilang pas diperhatiin, bagus banget. Coba deh perhatiin. Jadi ini kan matahari, ya kan? Oh ini matahari. Matahari seakan-akan. Terusnya di dalamnya itu bintang. Iya bener, baru saya mau ngomong. Nah, ya kan? Jadi kalau mau jadi bintang dan bersinar seperti matahari, mainlah ke rumah Eko Patrio. Ya Allah, begitu Pak. Enggak, tapi bener itu. Iya bener itu. Kini semua berbalik. Sofa raib, lantai bertabur pecahan kaca, lampu yang hanya sisa rangka besi. Rumah Eko yang dibangun dengan nilai ratusan miliar tak pancarkan keindahan, tapi penuh coretan sarkastik dari tangan-tangan massa yang masuk tanpa permisi dan mengambil barang-barang. Rumah Saroni sebelumnya terlihat kokoh dan megah, pagar besi tegak seperti lidah api yang melindungi. Setelahnya, pagar tak lagi berarti, pintu terbuka tanpa tuan, pun mobil mewah yang jadi lambang prestisius serta kebanggaan, kini menyisakan luka di dada Sahroni. Tesla ya teman-teman,
Dan ini mobil klasik. Awas bang, banyak kaca. Iya, iya, saya pakai sepatu, aman. Hati. Mobil mewahnya. Yang tadi ditanyakan, saya udah tanya nih, sore cek ke Pak RT, Pak RW. Nggak ada tetangga sendiri, ya. Tetangga sendiri yang menjarah tetangganya tuh. Tidak ada. Dengerin. Nah, ini Pak RT. Jadi ini Pak RW nih, Pak. Ya, Pak RW. Mana? Pak RW sini dong. Sini, Pak RW, makasih. Jadi ada Pak RW, ada Pak RT. Jadi kalau Mbak nanyain, ada nggak warga yang ikut-ikutan? Di sini tidak ada warga setempat yang menjarah. Ini informasi dari Pak RW dan Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, warga masyarakat di sini. Rasanya nggak mungkin juga ya, mudah-mudahan insya Allah nggak mungkin juga kita makan barang tetangga. Gitu. Ini kan tetangga semua, ini kan dekat. Ini kan bukan, maaf ya, ini kan bukan komplek yang hidupnya sendiri-sendiri. Ini kan kalau kita lihat ini guyup loh, ini kan dekat semua. Namun kehilangan rumah hanya satu bab dari kisah. Bab yang lebih berat adalah hilangnya jabatan. Partai Nasdem resmi menonaktifkan Nafa Urba dan Sahroni dari DPR. Sementara Partai Amanat Nasional juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Langkah ini tak bisa ditawar setelah pernyataan Presiden yang tegas di depan publik. Tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Berhentinya Eko dari panggung politik, terusus anggota dewan, seakan jawaban doa Fiona sang istri. Bagaimanapun ia sempat ungkap, kegelisahan takut suaminya kembali terjerat dunia politik yang tidak lagi bersahabat. Mas Eko itu kan bisa dibilang dari zaman dulu pertama kali nikah udah sibuknya tuh benar-benar sibuk. Banget ya. Dia bekerja keras. Nah, kadang-kadang tuh aku akhirnya memahami dan ya udahlah gitu. Memang dia juga harus punya waktu untuk dirinya sendiri. Jadi tuh kalau misalnya dulu-dulu gitu ya, kalau misalnya udah libur pun dia melakukan sesuatu yang loh kok kamu bukannya di rumah aja gitu sama kita, kok kamu malah kayak kemana gitu. Nggak ngayap, kerja. Kayak kadang-kadang misalnya intinya dia melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri lah gitu. Terus akhirnya udah lama-lama aku ngambek lah gitu kan, kayak kok kamu gitu sih gitu. Terus akhirnya kalau misalnya dia tahu udah aku ngambek, ya udah deh ayo kita jalan-jalan semuanya bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh kerja jadi bapak rumah tangga, tapi maksudnya gini, kalau dia punya waktu luang yang banyak, ya udah buat kita dong. Betul. Gitu. Tapi alhamdulillah sebenarnya sejak Mas Eko di DPR itu lebih teratur, karena kan waktu kerjanya juga lebih jelas gitu. Terus jadi kayak Sabtu Minggu juga ada di rumah, kecuali memang dia harus turun ke daerah pemilihannya ya. Betul. Udah lebih teratur. Waktu zaman dulu masih jadi artis, buset. Bang Taib. Kayak rapi bener berarti. Bener. Libur dikit pilates, libur dikit bukan lagi, balet. Dinonaktifkannya 4 anggota dewan yang memantik amarah publik, kondisi Jakarta tampak mulai tenang. Pada simpul kota yang mulai tenang, ada tangan-tangan yang terus bekerja, mengembalikan wajah jalan yang baru saja dilalui amarah. Sekitar 500 anggota PSSU dikerahkan untuk membersihkan Jawa Barat, menyapu jalanan yang sebelumnya penuh serpihan kaca dan sisa-sisa demo di beberapa kota. Begitu pula di Jakarta, seolah ada nafas baru setelah rusuh. Tampak sapu-sapu dan gerobak merangkul sisa amarah yang tak pernah benar-benar padam.
Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu memulihkan Jakarta kembali pasca demo yang terjadi juga, dan pastinya kita juga mengecam segala bentuk anarkisme yang terjadi ya, dan semoga memang kita berharap bahwa kondisi bukan saja di Jakarta tapi di Indonesia pada umumnya ini dapat lebih kondusif lagi. Dan rasanya kami secara pribadi juga ingin mengkampanyekan, mari kita sama-sama barangkali untuk bisa merangkul teman-teman kita kanan kiri depan dan juga belakang, bukan hanya di Jakarta, barangkali di seluruh Indonesia, untuk bisa membersihkan bersama-sama, merapikan bersama-sama fasilitas umum yang ada. Dan kita lihat juga kalau di Jakarta kemarin, kami angkat jempol, kami apresiasi untuk komunitas pejalan kaki dan juga pesepeda yang sudah mulai membersihkan sampah, mengecat fasilitas umum yang memang rusak, dan kita juga harus paham betul untuk tidak melakukan anarkisme atau juga vandalisme, pengerusakan terhadap fasilitas umum, karena jangan lupa bahwa fasilitas umum tersebut dibiayai oleh uang kita, uang pajak kita yang kita bayarkan, dan akhirnya juga digunakan oleh masyarakat umum.